똑같이 할 생각입니다. 제가 뭐 시간이 좀 날 때마다 좀 제가 혼자 대표팀에서도 꾸준히 그렇게 유지를 할 생각입니다. Disambut luar biasa fans timnas Indonesia setibanya di tanah air, asisten baru Sintayong mengaku tak percaya. Ya, Sintayong bersama staf kepelatihan timnas Indonesia akhirnya tiba di tanah air malam tadi. Kabar kedatangan Sintayong bersama asistennya itu diungkap oleh penerjemahnya, yakni Jong Seok-seo. Pria yang akrab disapa JJ ini mengunggah foto dalam akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut terlihat beberapa staf Sintayong nyaris komplit. Namun yang menarik perhatian adalah kehadiran asisten pelatih baru khusus striker, yakni Yong Ki-hun, yang terlihat berdiri di pojok kanan mengenakan baju hitam. Sintayong tampaknya memang sengaja merekrut Yong Ki-hun untuk membuat lini serang timnas Indonesia tajam. Seperti yang diketahui, penyelesaian akhir dari lini serang skuad Garuda terkadang masih kerap menjadi masalah. Kehadiran Sintayong bersama para stafnya ini juga mendapatkan sambutan hangat dari para penggemar sepak bola Indonesia. Mereka cukup menyoroti kehadiran Yong Ki-hun. Terlihat dalam komentar unggahan tersebut, banyak netizen yang menyebut kedatangan pelatih anyar timnas Indonesia tersebut. Hal ini pun menandakan bahwa supporter tanah air sangat percaya bahwa staf pelatih yang dibawa Sintayong akan memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia di Round 3. Asisten baru STY yakni Yong Ki-hun mengaku sangat berterima kasih kepada Sintayong. Ia berterima kasih karena telah diberi kesempatan memoles skuad Garuda. Ia kemudian mengungkapkan akan belajar dan berusaha dengan baik supaya performa para penyerang Indonesia bisa lebih optimal lagi. Sebelumnya, setelah resmi bergabung dengan timnas Indonesia, Yong Ki-hun mengalami sebuah hal yang sama sekali belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dia mengaku cukup kaget saat akun Instagramnya diserbu oleh fans timnas Indonesia. Kini, pelatih berusia 41 tahun tersebut sudah memiliki lebih dari 28.000 followers di Instagram. Padahal sebelumnya followersnya tak sampai 10.000. Selain followers, postingan yang diunggah Yong Ki-hun juga mendapat komentar-komentar positif dari fans Garuda. Atas apa yang baru dialaminya, Yong Ki-hun akhirnya mengungkapkan jika ini adalah momen tergila yang pernah ia rasakan. Dirinya juga kini percaya jika fans timnas Indonesia adalah salah satu fans paling luar biasa di kawasan Asia. Sintayong sendiri akan memanaskan mesin timnas Indonesia kembali karena bakal menjalani banyak agenda penting. Di antaranya ada pertandingan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hingga Piala AFF 2024. Yang menjadi fokus Sintayong mungkin adalah kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dimulai September 2024. Perjalanan timnas Indonesia di grup C tak akan mudah. Pasalnya, timnas Indonesia tergabung bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain dan juga Cina. Skuad Garuda akan memulai perjuangannya dengan bertarung melawan Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium pada 5 September 2024 mendatang. Tampil konsisten di Persib Bandung, gelandang Persib berharap Sintayong dapat memanggilnya kembali. Bintang Persib Bandung Marc Anthony Klok sadar betul persaingan di tim nasional Indonesia terutama di lini tengah sudah semakin ketat. Namun ia tetap optimis dan berharap pelatih timnas Indonesia Sintayong dapat memanggilnya untuk pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Marc Klok terakhir kali membela timnas Indonesia saat partai pembuka grup D Piala Asia 2023 di Qatar pada Januari 2024 lalu. Setelah itu dia selalu duduk di bangku cadangan dan tidak dipanggil ke timnas Indonesia di laga melawan Filipina dan Irak pada 6 serta 11 Juni dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Klok mengatakan masih sangat ingin memberikan kontribusi terbaiknya untuk skuad Garuda. Ia pun berharap Sintayong kembali meliriknya. Mantan pemain Persija Jakarta itu mengatakan tentunya timnas Indonesia harus bersiap diri dengan sebaik mungkin untuk ajang itu karena akan melawan tim-tim berkualitas. Marc Klok mengatakan waktu persiapan dan laga perdana timnas Indonesia melawan Arab Saudi memang cukup mepet, tetapi tim pelatih pasti bisa memaksimalkan keterbatasan yang ada. Semoga saya dipanggil, semoga kita bisa punya persiapan yang baik karena saya lihat sudah datang pemain 29 Agustus untuk pemusatan latihan. Pertandingan pertama di luar, saya tidak tahu banyak waktu atau tidak untuk persiapan. Pemain dari luar juga harus datang. Semoga kita bisa persiapkan dengan baik dan punya hasil baik juga, ujar Marc Anthony Klok.
Di Campakan FC Groningen, Ragnar Oratmangun dikabarkan gabung klub Liga 2 Belanda. Pemain tim nasional Indonesia Ragnar Oratmangun dirumorkan bakal bergabung dengan klub Liga 2 Belanda Top Os. Ya, Ragnar sejatinya saat ini masih berstatus sebagai pemain FC Groningen, namun ia tampaknya kesulitan untuk bisa mendapatkan tempat di skuad utama klub yang berkompetisi di Liga 1 Belanda tersebut. Pada musim lalu saja, Ragnar dipinjamkan FC Groningen ke lawan mereka di Liga Belanda, yakni Fortuna Sittard. Bersama Fortuna, Ragnar pun mampu mencatatkan 27 laga di Liga Belanda 2023-2024. Namun, pada akhir Juni 2024 kemarin, Fortuna sudah resmi mengembalikan Ragnar ke FC Groningen. Masalahnya, kehadiran Ragnar pun tak disambut baik oleh pelatih klub tersebut, Dick Lukin. Lukin dikabarkan tak memasukkan Ragnar ke dalam rencana besarnya di FC Groningen. Karena itu, jika Ragnar ingin memiliki menit bermain, maka ia harus segera hengkang dari klubnya tersebut. Menariknya, Ragnar dikabarkan sudah menemukan klub yang akan ia bela selanjutnya. Hanya saja, klub yang dikaitkan Ragnar bermain di divisi kedua Liga Belanda, yakni Top Os. Ragnar dan Top Os sendiri memiliki kedekatan, sebab Ragnar muda adalah jebolan Akademi Top Os, dan setelah pindah ke NEC Nijmegen pun ia pernah dipinjamkan ke Top Os pada 2018 silam. Lalu saat sudah bermain di level senior, Ragnar juga sempat dipinjamkan lagi oleh NEC Nijmegen ke Top Os satu musim di 2018-2019. Jadi ada kedekatan di antara Ragnar dan Top Os. Sinyal Ragnar bakal bergabung dengan Top Os pun baru-baru ini terlihat jelas. Ragnar tepatnya terlihat menonton langsung laga pembuka Liga 2 Belanda antara Top Os melawan SBB Excelsior. Padahal di waktu yang nyaris sama, klub Ragnar FC Groningen tengah bertanding melawan NAC Breda di laga perdana Liga 2 Belanda 2024-2025. Jadi karena itulah rumor Ragnar kembali ke Top Os semakin besar. Harapan besar Sandiwal soal makin banyak pemain keturunan tertarik bela timnas Indonesia. Baik timnas Indonesia Sandiwal memiliki harapan untuk semua pihak terkait makin banyaknya pemain keturunan yang ingin membela skuad Garuda. Seperti diketahui, akhir-akhir ini PSSI mengaku terus menjalin komunikasi dengan pemain-pemain keturunan Indonesia yang berada di luar negeri. Jelang perjuangan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ada beberapa pemain yang dikabarkan bakal menambah kekuatan tim merah putih. Selain itu, memang ada beberapa pemain keturunan juga yang sudah mulai menunjukkan ketertarikan membela timnas Indonesia. Ketertarikan pemain keturunan memperkuat skuad Garuda ini bahkan terlihat dari level senior hingga usia muda. Melihat situasi ini, Sandiwal menyambut baik keinginan para pemain keturunan. Hal ini karena pemain berusia 29 tahun tersebut sebelumnya juga memiliki keinginan besar membela timnas Indonesia. Setelah berjuang lama sejak 2017, akhirnya proses naturalisasi dia bisa diproses. Sandiwal merasakan perjuangan yang lama untuk bisa membela timnas Indonesia. Karenanya saat ada pemain-pemain keturunan yang ingin memperkuat tim merah putih, dia pun menyambut baik. Menurut Sandiwal, adanya pemain-pemain keturunan ini juga bisa meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Pemain KP Mechelen itu menyampaikan harapannya agar pemain yang bergabung dalam tim adalah mereka yang benar-benar siap membantu dan berkontribusi. Harapannya mereka yang memutuskan bergabung bisa meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Jadi saya berharap kami mempertimbangkan pemain yang bersedia membantu kami dan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sepak bola. Siapapun orang Indonesia dipersilakan untuk bergabung dengan tim dan berjuang untuk mendapatkan tempatnya. Jadi ini hal yang baik dan saya harap kami dapat terus maju, ujar Sandiwal. Menurutnya, siapapun yang bakal dipercaya membela tim nasional Indonesia nantinya juga harus menghormati semua pihak. Pasalnya timnas Indonesia bisa melangkah sejauh ini juga karena perjuangan semua anggota tim.